Baiklah teman-teman sekalian, pembahasan kita mengenai tenses, ya, bentuk-bentuk waktu kita awali dengan simple present, ya, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan atau peristiwa yang berlangsung, ya, setiap hari, dan ini merupakan kebiasaan, ya, merupakan kebiasaan nih teman-teman, ya, atau habit, kebiasaan. Atau juga simple present, ya, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat yang masuk ke dalam kenyataan, ya, yang kebenarannya itu tidak bisa dibantahkan. Apa sih yang dimaksud dengan habit atau kebiasaan? Misalkan begini, teman-teman setiap hari bangun jam 4, ya, jam 4 pagi, kemudian masak atau belajar, ya, setiap hari. Itu adalah kebiasaan. Atau teman-teman setiap hari berangkat bekerja jam 6 pagi misalkan dari rumah. Nah, itu kebiasaan. Ya, hal-hal yang sifatnya perbuatan sering dilakukan, maka itu dimaksudkan adalah termasuk ke dalam habit, habitual action atau kebiasaan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kenyataan yang tidak terbantahkan, misalkan api itu panas atau matahari terbit di sebelah timur, nah itu kenyataan, ya, kebenaran yang sifatnya tidak bisa dibantahkan. Ya, jadi paham ya teman-teman, ketika kita ingin membuat suatu kalimat yang kaitannya dengan kebiasaan, maka kita gunakan simple present tense. Dan juga ketika kita ingin membuat suatu kalimat yang termasuk ke dalam kenyataan, kebenaran yang tidak terbantahkan, maka jangan lupa kita juga harus menggunakan simple present tense, bukan tenses lain. Ya, paham ya fungsi daripada simple present tense ini? Ya, terbagi menjadi dua, ya, sekali lagi, untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat habit, kebiasaan, atau juga menyatakan suatu kegiatan menyatakan suatu kebenaran umum atau fakta umum, kenyataan yang tidak bisa dibantahkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kalimat, dan teman-teman harus mengingat bahwasanya untuk membentuk sebuah kalimat simple present tense, maka rumusnya subject plus verb 1. Ya, subject plus verb 1. Nah, teman-teman, kalau seandainya ada yang belum paham apa itu verb 1, apa itu verb 2, apa itu verb 3, apa itu regular verb, apa itu irregular verb, di video lain saya sudah sertakan, ya, ada di linknya, ya, untuk mengetahui apa itu regular verb, apa itu irregular verbs. Oke, lanjut ya. Nah, subject plus verb 1 ini adalah rumus daripada simple present tense. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa setiap subjek yang kita gunakan, maka verbnya itu akan mengalami perubahan. Akan mengalami penambahan s atau is di dalam kata kerja tersebut. Tapi di subjek tertentu tidak perlu kita tambahkan, ya, dalam kata kerjanya itu s atau is. Contohnya untuk subjek I, you, they, we, maka verb 1 atau verb tersebut tidak perlu dan tidak boleh ditambahkan s atau is. Contohnya work, go. Nah, sedangkan untuk subjek he, she, it, that atau nama orang dalam bentuk tunggal, maka wajib hukumnya kita tambahkan dalam kata kerja tersebut atau verb tersebut, ya, s atau is di belakang kata kerja tersebut. Contohnya work, kata kerja asalnya menjadi works.
Ya, work menjadi works. Go menjadi goes. Bila mana subjeknya he, she, it, that atau nama orang atau nama benda dalam bentuk tunggal. Mari kita lihat contoh kalimatnya ya, agar kita lebih memahami tentang simple present tense ini. Oke, untuk membangun sebuah kalimat simple present tense, lihat ya subjeknya. Saya work, bekerja every morning, setiap pagi. Maka ketika kita melihat subjeknya I, ya, sehingga kata kerjanya tidak perlu kita tambahkan s. Ya, jadi I work every day. I subject, work verb 1. Kemudian kalau kita menggunakan subjeknya he misalkan, atau she, atau it, atau that, atau nama orang dalam bentuk tunggal, maka kita perlu menambahkan s dalam kata kerja tersebut. Contoh kalimatnya, he works every morning. Dia bekerja setiap hari, setiap pagi, Ya, he subject, work verb 1, ditambahkan s dalam kata kerja work ini karena subjek yang kita gunakan adalah he. Oke, paham ya? Nah, ini pola kalimat dalam bentuk positif. Subjek plus verb 1. Oke, selanjutnya kita ingin membuat kalimat mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya. Bagaimana caranya? Lihat di sini ya. Rumusnya do atau does plus subject plus verb 1. Nah, dalam membentuk kalimat tanya ini verbnya tidak boleh ditambahkan s atau is. Kenapa? Ya, kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s atau is karena di sini sudah ada do menjadi does. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan subjek I, you, they, we, maka kita gunakan do. Selain itu, kalau seandainya kalian menggunakan he, she, it, that atau nama orang dalam bentuk tunggal, maka yang kita gunakan adalah does. Paham ya? Oke, kita lihat contoh kalimatnya seperti ini. Ya. Does, ya. Do you work every morning? Ya. Do. Kenapa nggak pakai is? Karena subjek yang kita gunakan adalah you. Ya. Untuk subjek Ayu Dewi maka gunakan do. Untuk subjek he, she, it, that maka kita gunakan does. Ya. Do you work every morning? Apakah kamu bekerja setiap pagi? Ya, do. Do, you, subject, work, verb 1 atau kata kerja bentuk 1 ya. Jadi serasi ya dengan rumus yang kita buat. Contoh kalimat yang kedua, does she work every morning? Apakah dia bekerja setiap pagi? Kenapa kita tambahkan is di dalam asal-muasalnya ini kan do ya, kita tambahkan is menjadi does. Kenapa? Karena ingat subjeknya yang kita gunakan adalah she. Ingat ya, untuk subjek he, she, it, that atau nama orang dalam bentuk tunggal maka kita tambahkan is. Jadi does. Does she work? Kenapa ini tidak ditambahkan s dalam kata kerja work ini ya, verb satunya? Karena di sini sudah ada is. Jadi tidak boleh kita tambahkan lagi s. Gitu ya sederhananya. Seperti itu ya. Does she work every morning? Apakah dia bekerja setiap pagi? Does subject plus verb 1. Does subject plus verb 1.
Oke, itu kalimat dalam bentuk tanya, ya, kalimat tanya. Nah, sedangkan kita katakanlah ingin membuat kalimat positif ini menjadi kalimat negatif, ya. Sangat mudah sekali, kita tambahkan saja do atau does not, kemudian verb 1. Ya. Nah, seperti ini, ya. Ini kalimatnya untuk membentuk kalimat negatif. Subject plus do atau does not plus verb 1. Nah, do not ini biasa disingkat don't, sedangkan does not biasa disingkat dengan doesn't. Ingat, ketika kita ingin menggunakan subjek I, you, they, we, ayu, dewi, maka kita gunakan don't, ya, do not atau don'ts. Untuk subjek he, she, it, that, maka kita gunakan does not atau doesn't. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Kita menggunakan subjek they, ya. They, maka kita pakai do not, ya, don't. They don't. I don't. They don't. We don't. Ya. Seperti itu. They don't work every morning. Mereka tidak bekerja setiap pagi. They don't work every morning. Don't, ya. Ayu, Dewi, don't. He, she, it, that, doesn't. Oke, contoh kalimat yang kedua dalam bentuk negatif. Kalimat negatif. She doesn't work. Kenapa doesn't? Karena subjeknya she. Maka kita gunakan doesn't. She doesn't work every morning. She subject, doesn't. Ya, work verb 1. Work verb 1, kata kerja bentuk 1. Kenapa tidak ditambahkan s di sini, works? Padahal subjeknya she. Ya, kenapa? Karena sudah ada ini doesn't. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan s di sini. Ya, terkecuali dalam bentuk kalimat positif. Kalau dalam bentuk kalimat positif karena tidak ada doesn't atau ya, karena tidak ada doesn't, maka ditambahkan s. Ya, kalau ada doesn't-nya, maka tidak perlu ditambahkan s. She doesn't work every morning. Gitu ya penjelasan sederhananya yang mudah kita pahami, ya. Selanjutnya, untuk menentukan kalimat tersebut apakah masuk ke dalam simple present tense atau bukan, gampang, ya. Kita akan melihat beberapa ciri daripada simple present tense ini, ya teman-teman. Nah, tentu saja ada beberapa ciri, ya, daripada simple present tense ini. Jadi ketika kita ingin menentukan apakah sebuah kalimat tersebut termasuk ke dalam simple present tense atau bukan, nah ini ada beberapa cirinya nih yang bisa kita ketahui, ya. Yang pertama, tentu saja ada keterangan tertentu, ya, keterangan waktu tertentu yang digunakan dalam simple present tense. Ini keterangan waktu nih. Kalau seandainya kalian menemukan dalam satu kalimat tersebut terdapat kata keterangan waktu seperti ini, misalkan every morning, every day, every week, every month, every year. Nah, ini masuk ke dalam simple present tense. Atau juga keterangan waktu seperti ini, misalkan once a week, once a month, once a year, misalkan once a day, atau twice a week, twice a month, twice a week.
twice a year. Itu masuk ke dalam simple present tense ya. Ini mau every morning kayak, mau every night kayak, mau every afternoon, every day, every week, every month, every year, once a week, once a month, once a year, dan lain sebagainya, masuk ke dalam bentuk simple present tense ya. Ciri-cirinya seperti itu. Contohnya misalkan begini. Kalian menemukan dalam kalimat tersebut terdapat every day. Misalnya every day. Seperti ini ya. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Setiap hari. Ini keterangan waktu tertentu yang biasa kita gunakan untuk menentukan apakah itu simple present tense atau bukan. Maka di sini kita bisa melihatnya. Oh, simple present tense diperkuat dengan ini kata kerjanya. Lihat ada goes di situ ya. Asal kata dari go ditambahkan is jadi goes. Kenapa? Karena subjeknya he. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini simple present tense. Ada every day. Mau every morning, mau every week, mau every day, mau every month, atau every year, pasti itu masuk ke dalam simple present tense. Ya, atau bisa juga misalkan kita gunakan once a week nih ya. He goes to school once a week. He goes to school once a month, dan lain sebagainya. Once a week artinya sekali seminggu. Once a month artinya sekali dalam sebulan. Itu ya. Di samping itu, ya, di samping keterangan waktu tersebut, ciri yang selanjutnya kita dengan mudah menentukan apakah itu simple present tense, maka kita lihat adakah dalam kalimat tersebut adverb of frequency. Ya, apa sih adverb of frequency ini? Nah, adverb of frequency atau kata keterangan ini sering digunakan dalam simple present tense. Ya, misalkan contohnya seperti ini, ya. Always artinya selalu, ya, always. Kemudian sometimes artinya kadang-kadang. Often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah, ever, pernah, usually, biasanya. Kalau dalam kalimat tersebut kalian menemukan adverb of frequency seperti ini, ada always misalkan, ada sometimes atau often atau usually, maka itu bisa dipastikan kalimat tersebut masuk ke dalam simple present tense, ya, tense simple present tense. Contohnya seperti ini. She. Nah, coba kita gunakan always, selalu ya. Artinya selalu bahasa Indonesianya. Always artinya selalu. She always drinks a cup of coffee. Dia selalu minum secangkir kopi. She always. Kemudian verbnya drinks. Kenapa? Karena subjeknya she. Untuk subjek saya ingatkan lagi ya. Untuk subjek he, she, it, that atau nama orang dalam bentuk tunggal, maka verbnya ya verb satunya ditambahkan s. Jadi drinks. She always drinks. Gitu ya. Kalau seandainya subjeknya Ayu Dewi, maka S-nya dihilangkan, dihapus ya. Jadi drink. I always drink. You always drink. They always drink, dan lain sebagainya. Ya. Tapi karena subjeknya she, maka drinknya ditambahkan S. Jadi drinks. She always drinks. Dia selalu minum secangkir kopi misalkan setiap hari, atau seperti ini juga boleh ya. She always drinks a cup of coffee. Dia selalu minum kopi ya, secangkir kopi. Atau kita ingin mengganti nih
adverb of frekuensinya menjadi misalkan jarang, atau tidak pernah, misalkan never. She never drinks, dia tidak pernah. She often drinks, dia sering. Often sering, seldom jarang, never tidak pernah, ever pernah, usually biasanya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan salah satu tenses ini, yakni simple present tense, dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya ya. Kalau seandainya kalian ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar ya. Kalau sempat nanti saya akan balas ya pertanyaan yang diajukan tersebut. Baiklah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti video berikutnya saya akan membuat tenses lainnya ya, yaitu present continuous tense. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.